Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bittihadi wal iqtisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan pengurus masjid kita ini, dan juga orang-orang tua kita, bapak-bapak, saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini mengambil kajian tasawuf. Ada di dalam kitab Majalitus Saniyah fil Kalami ala Arba'in An-Nawawi. Kajian ini adalah kajian dalam kitab ini penutup dalam kajiannya. Ternyata dalam hadis arba'innya Imam Nawawi tentang penutupnya itu adalah tentang taubat kepada Allah. Jadi akhir daripada hadis-hadis diawali dengan niat, lalu ditutupi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang saya ambil ini khatimatul majlis fit taubah. Penutup dalam majlis ini, yaitu dalam kitab ini, tentang bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Apa yang Allah perintahkan? Tubu. Ini fi'il amar, maka Allah perintahkan bertaubatlah kamu. Kamu ini adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kalau kita merasa orang beriman, kitalah yang dipanggil oleh Allah. Kitalah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita orang beriman, tak usah menyahuti panggilan Allah ini. Apa panggilan Allah? Panggilan Allah itu adalah bertobat kepadanya. Kenapa perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Taubatan nasuha, taubat yang tak pernah melakukan perbuatan dosa lagi dengan kesengajaan yang kita lakukan. Bayangkan, Allah menyuruh kita bertobat nasuha, jangan pernah kita melakukannya lagi. Apa itu taubat nasuha? Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Umar bin Khattab, mereka mendefinisikan makna taubat nasuha itu adalah ayatuba summa la ya'udu ila zambi, bahwa ia bertobat dan tak akan kembali lagi melakukan dosa tersebut. Kama la ya'udul laban ila doro, seperti atau sebagaimana setelah susu itu diperah, maka takkan mungkin lagi susu itu akan bisa dimasukkan. Begitulah taubat nasuha itu. Ketika kita sudah taubat nasuha, maka kita tinggalkan totalitas perbuatan dosa itu. Kata Imam Al-Qurtubi, ada 4 cara kita bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Apa itu?
Yang pertama al-istighfar bil lisan. Istighfar dengan lisan, minta ampun dengan lisan. Itu yang pertama cara kita bertobat. Makanya Bunda Aisyah kalau mau tidur dia sering membaca surat Qul huwallahu, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, surah Al-Fatihah. Lalu dia meminta ampun kepada Allah. Setelah itu dia mengatakan, kalau ada kesalahan orang denganku, maka sudah kumaafkan semuanya. Jadi pertanyaannya, kalau kita, apakah bisa kita memaafkan orang yang atas kesalahan kita? Bunda Aisyah itu mau tidur, plong, tak ada lagi yang menjadi beban mereka. Nah, pertama apa? Istighfar bil lisan, minta ampun. Nabi itu orang yang maksum tanpa dosa, dan Nabi itu sudah janji Allah surga kepadanya. Tanpa pun dia meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Namun Nabi 70 kali sampai 100 kali setiap harinya beristighfar minta ampun kepada Allah. Nabi. Maka kenapa Nabi seperti itu? Memberikan contoh kepada kita. Kalau dia tak minta ampun, bisa masuk surga. Kalau dia hanya beramal ibadah soleh hanya untuk dirinya, udah aman dia. Tapi dia tidak mau kesolehan dia untuk dirinya, tapi dia salurkan kesolehan itu kepada orang lain. Makanya apa? Nabi itu berikan contoh kepada umatnya agar umatnya dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Pertama apa yang dilakukan Nabi ketika kata Nabi, maka apa? Kita harus istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, cara kita bertaubat kata Imam Al-Qurtubi, wal iqlamu bil abdan. Apa itu? Melepaskan diri kemaksiatan ini dari badan kita. Biasanya tukang curi kita tinggalkan, yang tukang fitnah, riba, membukakan aib orang, membuat berita hoax, itu kita tinggalkan. Yang mata ini terbelilit aja nengok kemaksiatan, ditinggalkan. Telinga ini suka mendengarkan yang caci maki, hinaan, fitnah, suka ditinggalkan. Apalagi kaki kita ini sering melangkah tempat maksiat, tinggalkan. Maka dengan apa? Badan kita. Yang ketiga, wal itmaru talqal audi bil jinan. Maka dia berjanji tidak akan kembali melakukan kemaksiatan itu dengan hatinya. Ya Allah, aku berazam, ya Allah, aku takkan pernah melakukan perbuatan maksiat lagi, ya Allah. Kalaulah aku sempat ada niat untuk melakukan maksiat, maka hindari kemaksiatan itu dan kuatkanlah hatiku dekat dengan dirimu, ya Allah. Maka apa? Azamkan diri kita dan kita tak mau melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat, cara kita bertaubat kepada Allah, wa muhazaratu sayyi'il khalan, memutuskan hubungan dengan kawan-kawan yang buruk. Kalau ada kawan yang sering mengajak, yuk kita manipulasikan data nih, yuk, itu nanti keuntungannya bagi dua. Ngeri sedap dengan Pak. Saya kepala sekolah, kepala sekolah Aliyah atau Al-Qismul Ali Al-Wasliyah Jalan Ismailiyah. Kalau anak-anak Belawat ini alumni sana banyak, rata-rata jadi ustadz. Bayangkan dana bus memang tak terlalu banyak, itu setahun sekitar 500 juta keluar Pak. Kalau kantongkan aja 100 juta setahun, bisa tuh Pak, bisa dengan pandai kita, tapi ngeri pertanggungjawabannya kepada Allah. 100 juta, batas manalah kita bisa menghabiskannya. Setelah kita menghabiskannya, tapi tanggung jawab kepada Allah, apa yang mau kita cakapkan? Dari mana hartamu dan kemana engkau pergikan, buangkan, keluarkan hartamu itu? Maka ini menjadi tanggung jawaban kita. Maka jarang
keluarga kami itu Pak, orang kantoran, jarang. Saya termasuk juga orang pedagang. Saya ada panglong di Pasar Anam. Lebih suka saya berdagang lagi. Kenapa? Dagang itu memberikan banyak keberkahan. Dan juga tak banyak berharap dari mengajar, dari dakwah. Tapi kita usahakan makan itu adalah dari berdagang itu tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan orang yang ngajak kita kebaikan, keburukan itu, tinggalkan mereka. Yuk nanti malam kita begadang. Apa begadang? Main game slot contohnya lah, main game. Sini sering juga Bapak main game itu Pak. Slot itu game judi itu enggak tuh, ada apanya judinya. Ada juga kadang aku tengok judinya, jual chip, jual apa. Ayo begadang. Ini kan enggak ada guna, tinggalkan mereka. Yuk mana malam nih? Malam ini ke klub malam contohnya. Oh itu tinggalkan orang seperti itu. Mana kita pergi kita lagi? Main dam batu, main gaplek dam batu, tepaku. Ustaz, minta tolong Ustaz. Kenapa Bu? Payah kali buka tangan suamiku nih Ustaz. Udah meninggal dia. Tak bisa dibuka, keras sekali tangannya. Tiba kita baca-baca, terbuka lah tuh Pak. Rupanya dam batu digenggamnya. Rupanya dam batu. Nah ini kan ngeri gitu. Kenapa? Orang yang meninggal itu kebiasaan dalam kehidupannya, disitulah Allah posisikan. Kalau kita terbiasa dengan zikir, terbiasa dengan majlis taklim, maka Allah akan meninggalkan dalam kemuliaan dan kebaikan. Kalau kita kemaksiatan, maka Allah akan matikan dalam kemaksiatan kecuali dia bertobat kepada Allah. Jadi tinggalkan orang seperti itu. Walaupun banyak menghasilkan uang dengan dia, tinggalkan. Nah, begitulah untuk kita bertaubat kepada Allah. Takut kita dengan rezeki kita. Dia Ustaz yang sering kami ngasih kami kerjaan yang sering ini, tetapi dari yang haram, tetapi dari kemaksiatan. Tinggalkan walaupun dia yang memberikan rezeki, jangan takut bahwasanya rezeki Allah itu takkan datang sama kita. Tetangga saya Pak 3 bulan tak bekerja, sendirian di rumah 3 bulan sampai sekarang hidup. Ya kan? Tak kerja, sendirian di rumah, tapi sampai sekarang masih hidup. Bayangkan dari mana rezekinya? Kan Allah yang ngatur kan. Anak burung 1 harian dia tak bisa kemana-mana. Siapa yang ngasih rezekinya? Induknya, mamanya membawakan makanan. Semut yang tempat gelap gulita bumi ini tak tahu arah kemana, tapi bisa hidup dia. Allah yang kasih jalan. Orang gila tak tahu cari duit sampai sekarang hidup tuh. Ketimbang tetangga saya udah meninggal, orang gila itu masih hidup. Padahal tetangga itu sibuk cari duit, banyak duit, kaya, mobilnya ada, rumahnya besar, meninggal. Orang gila tak tahu cari duit sampai sekarang hidup. Sampai sekarang hidup itu. Apa maknanya? Jangan ragu atas rezeki Allah. Jangan ragu kita. Namun berbeda-beda. Allah minta ikhtiar, bukan minta hasil. Allah itu minta ikhtiar, bukan minta hasil. Sama dengan ketika kita Allah masukkan ke dalam surga, bukan karena amal ibadah, tapi karena rahmatnya Allah. Bukan Pak Rahmat ya, bukan Pak Rahmat, tapi rahmatnya Allah. Atas rahmatnya Allah. Nanti ada suatu kisah ini yang seorang pemuda Bani Israel yang telah membunuh 99 orang, lalu dia datang ke rahib, saya sudah membunuh 99 orang tapi tak diampunkan Allah. Bagaimana caranya aku bertobat kepada Allah?
Lalu kata rahib, dosamu tak bisa diampunkan lagi karena udah 99 orang yang engkau bunuh. Lalu apa yang terjadi? Dibunuhnya rahib itu. Jadi dibunuhnya rahib itu, maka jadilah 100 orang yang mati. Ketika 100 orang yang sudah dia bunuh, maka didatangi seorang alim, ahli ibadah, orang yang punya ilmu. Lalu yang punya ilmu mengatakan, engkau masih bisa bertobat kepada Allah, dan engkau pergilah ke sana, karena di sana banyak orang-orang yang beramal ibadah kepada Allah. Lalu pergilah dalam perjalanan, meninggallah pemuda tersebut. Turun malaikat rahmat, turun malaikat azab. Maka apa katanya? Waqalat malaikatur rahmat, katanya innahu qad jaa taiban wa muqilan biqalbihi ila hazihil ardi. Maka malaikat rahmat berkata, sungguhnya ia telah datang sebagai orang yang bertobat dan mengharapkan diri dengan hatinya ke daerah ini. Wa qalat malaikatul azab, dan berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan khattu, sesungguhnya ia belum melakukan amal kebaikan. Faja'ahu malakal maut, maka datang malaikat maut fi surati Adam faza'alahu bainahum hukman. Maka malaikat maut menyerupai manusia, lalu mereka menjadikan malaikat maut itu sebagai juru penengah. Maka mengatakan faqala qisu bainal ardaini fa ila ayyihima kana aqraba fa huwa lah. Ukurlah kalian di antara jarak mana yang lebih dekat, maka diukurlah lebih dekat untuk melangkah kakinya ke tempat bertobat lebihnya 1 asta. Ini 1 asta, lebihnya 1 asta. Maka ketika lebih 1 asta, maka rahmatlah yang membawanya. Kata malaikat rahmat, ini bagianku karena dia sudah bertobat kepada Allah. Maksiat banyak, membunuh 100 orang, tapi ketika dia tubuh ilallahi taubatan nasuha, betul-betul dia bertobat kepada Allah, bayangkan, beramal tidak, sembahyang tidak, berzakat tidak, berzikir tidak, tapi ketika dia melangkah kakinya tempat selangkah untuk bertobat, maka meninggallah dia, matilah dia, namun Allah golongkan dia kepada orang-orang penghuni surga. Berarti Allah masukkan ke dalam surga itu atas rahmatnya Allah. Tapi jangan coba-coba, biarlah nanti dah tua baru aku tobat. Oh, belum tahu. Ketika maksiat itu kalilah Allah cabut nyawa kita. Lalu untuk apa ibadah ini? Ibadah itu kita melakukan itu atas syukur nikmat kepada Allah. Ingat itu, ini kajian tasawuf, beda kajian kita kajian hukum fikih. Maka kajian tasawuf itu beda. Kalau kita beramal ibadah itu bukan mengharapkan pahala, tapi kita beramal ibadah itu mengharapkan ridho Allah. Lalu dalam kajian syariat, apa boleh kita berharap pahala? Boleh, karena Allah sudah tuangkan. Orang yang sholat begini pahalanya, orang yang berzakat begini pahalanya, orang berinfak nanti akan dikembalikan uangnya. Maka orang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Itu secara syariat. Tapi kalau secara tasawuf kajiannya, kita melakukan amal ibadah itu karena syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah dengan amal ibadah itu? Karena Allah sudah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia yang Allah berikan.
manusia yang Allah berikan. Lalu nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat Islam, sehingga Imam Ali mengatakan inna min ilmi dunya yakfikal islamu nikmat. Sungguhnya nikmat yang ada hidup dunia ini cukuplah nikmat Islam, sudah, titik. Kalau sudah ada nikmat Islam, sudah putus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali dalam kajian kita tadi, bahwa di antara kita cara bertobat kepada Allah yaitu apa? Yang pertama, istighfar bil lisan. Yang kedua, meninggalkan dengan badan kita. Yang ketiga, yaitu berjanji dengan hati kita. Yang keempat, meninggalkan teman-teman buruk kita yang mengajak kemaksiatan kepada Allah. Suatu saat Ali bersama Nabi, lalu Nabi menyampaikan kepada Ali, apa kata Rasulullah? Ya Ali, kullu hammin yankhati'u illa hammi ahlin nar, fa innahu la yankhati'. Hai Ali, setiap kesusahan itu dapat berakhir kecuali kesusahan penghuni neraka, maka sungguhnya hal itu tidak akan pernah berakhir. Orang yang miskin, susah cari makan, pekerjaannya payah, cobaannya banyak, penyakit luar biasa, dan Allah berikan begitu banyak cobaan-cobaan, itu hanya sementara saja. Kapan berakhir itu? Setelah kita meninggal dunia, berakhirlah cobaan itu, berakhirlah kemiskinan, berakhirlah kesusahan. Tetapi yang tak pernah berakhir itu adalah kesusahan, kesakitan, itu penghuni neraka, takkan pernah akan habis. Begitu juga kata Nabi, wa kullu sururi wa ni'matin tazulu ila sururi ahli jannah wa na'imahu fa innahu la yazul. Dan setiap kegembiraan dan kenikmatan dapat hilang kecuali kenikmatan penghuni surga, kebahagiaan penghuni surga, karena kebahagiaan itu tak akan pernah berakhir. Kita punya jabatan tinggi, punya harta yang banyak, apalagi orang yang terpopuler, yang dibanggakan, viral kita, terkenal kita, tersohornya kita, keturunan yang banyak, gembiranya luar biasa kita, apa yang kita inginkan ada saja, itu akan berakhir. Kapan itu akan berakhir? Ketika kita mati, berakhirlah itu. Tetapi yang tak pernah berakhir itu kebahagiaan penghuni surga. Kalau dia orang susah, taat sama Allah, ibadah yang kuat, maka hanya dunia kesusahannya, di akhirat Allah kasih kebahagiaan. Tapi yang parahnya pula, udah miskin dunia, di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah. Dan itu kan, saya kadang berkata saya, wah janganlah wah gitu wah, udah cari makan susah, ngapa wah menjudi? Kadang susun, ku tengok mohon maaf tuh becak, susun becak tuh, ku pikir ngantri nunggu sewa, di balik becak tuh main dam batu, main apa? Main dam, tak main. Ya Allah, udah susah cari duit, main judi lagi, pulang nanti tak bawa duit, mengamuk istri, dia pula yang ngamuk pula. Udah susah kita dunia, susah pula nanti di akhirat. Kadang banyak itu, mohon maaf juga yang apa, cari-cari botot. Cari botot itu kadang aku perhatikan juga, ngeri-ngeri sedap kita. Aku berapa kali korban, selut hilang, pot bunga hilang, apa lagi depan rumah itu. Tukang botot cari, ternyata bukan botot-botot yang kita buang, tapi di rumah kita yang diambil. Sudahlah susah kehidupan kita, di akhirat susah lagi, masuk neraka.
Kelebihan kita kalau kita kaya di akhirat masuk surga. Ditanya, Ustaz apa moto Ustaz? Bahagia dunia, akhirat masuk surga. Itu. Orang punya jabatan dipergunakan dengan jabatannya, dan juga punya harta sebaik-baiknya digunakan harta itu untuk cinta kepada Allah, taat kepada Allah. Keturunannya tidak dia biarkan begitu saja, diajarkan dengan pendidikan agama, maka kebahagiaan luar biasa. Dunia dia dapat, akhirat juga dia dapat. Akhirat juga dia dapat. Makanya mencintai Allah dalam kitab Tajul Arus kajian tasawuf, Imam Hasan As-Sajili pernah mengatakan ungkapannya seperti ini. Maknanya mencintai Allah berbeda cara mencintai pemberian Allah. Kok bisa begitu? Kita contohkan Nabi Ibrahim umur 80 tahun Allah perintahkan khitan. Sakit itu khitan, sakit. Ada obat bius? Tak ada. Tapi rela dia, berani dia mengkhitankan dirinya sendiri. Itu atas apa? Atas perintah Allah. Dia tak peduli dengan rasa sakitnya, dia hanya peduli siapa yang menyuruhnya khitan itu, yaitu Allah. Umur 86 tahun Allah karuniai seorang anak, itu diberikan nama Ismail, dikenal dengan Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Bahwa istri dan anak di satu tempat, yang tempat itu tandus, tak ada tempat, tak ada penduduk, tak ada makanan. Dibawa ke sana. Menangis Ismail, menangis Siti Hajar, menangis Nabi Ibrahim, menangis. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, dikejar sama Siti Hajar. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Apakah kau benci dengan kami? Tidak, kata Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, apakah atas perintah istrimu Siti Sarah? Tidak. Wahai Ibrahim, kau meninggalkan kami ini apakah atas perintah Allah? Iya, kata Nabi Ibrahim. Apa jawab Siti Hajar? Kalaulah itu perintah Allah, Allah pasti menjaga kami. Itu luar biasa. Kalaulah Allah yang merintahkan kamu, maka pasti Allah menjaga kami. Bayangkan ada seorang ayah yang tega meninggalkan anak istrinya berdua di tempat tandus, tak ada kehidupan, tak ada penduduk, ditinggalkan mereka, dan minuman pun tak ada. Dan kalaulah kita berpikir secara akal logika kita, pasti mati ditinggalkan di situ. Tapi Nabi Ibrahim tahu keadaan itu, sedih tahu keadaan, bagaimana kekhawatiran yang luar biasa, ditinggali anak, tinggali istri, tandus. Ini Nabi Ibrahim mengungkapkan, kalaulah memang Allah izinkan hidup mereka, hiduplah. Tapi kalau tak Allah izinkan mereka hidup, aku redha. Kira-kira kenapa Nabi Ibrahim melakukan itu? Nabi Ibrahim hanya satu, yaitu karena Allah yang memerintahkannya. Bayangkan itu, karena Allah yang memerintahkannya. Kita beda, kita sama Nabi, jauh betul kita sama Nabi Ibrahim. Asal sikit mana, siap zuhur mana, ada pengajian di masjid, agak ngantuk aku, nantilah baru makan aku ya. Tidur di kursi kantor tuh. Padahal duduk di sini pun bisa tidur. Ku tengok banyak tidur, ku tengok. Apalah susahnya? Kan udah dapat pahala ikaf bapak di masjid, dapat sholat berjamaah bapak, dapat juga bermajlis taklim, dapat juga tidur bapak di sini. Kan dapat tidur. Apalah susahnya? Barulah mendengarkan tausiah 1 jam, banyak kali kadang alasan. Saya mohon maaf, ada orang bea cukai sini. Enggak ada ya. Saya pernah misi di bea cukai di Belawan dulu, Pak. Di mana sini, Pak? Lupa saya, bea cukai itu. Jemaahnya waktu sholat zuhur itu saya tengok sampai 4 saf, Pak.
panjang. Ketika saya ceramah, yang dengar cuma 5 orang. Kaget, ya Allah. Mana yang 4 sab tadi? Cuma 3 orang. Mungkin bersangka awak. Mungkin banyak non-muslim ini tak dengar ceramah. Cuma muslimnya cuma 5 saja lah. Awak mikir, ya Allah. Sejak itu sekali aja lah. Awak cuma 5 orang lah ceramah ni. Tapi pelindungannya alhamdulillah bertahan. Ini kau tengok makin ramai ni. Biasanya batas ini aja, batas itu. Udah itu pun tidur pula lagi. Tak apa-apa, Pak. Senang saya. Nah, bagaimana tadi mencintai Allah? Berbeda cara kita mencintai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tadi katanya apa? Bahwasanya kesusahan itu akan berakhir, kesusahan di neraka takkan pernah berakhir. Sesungguhnya kebahagiaan itu akan berakhir, namun kebahagiaan dalam surga itu tak akan pernah berakhir. Ya Ali, idza asnabta zamban fala tu'akhir taubah ila al-ghadi. Hai Ali, kata Rasulullah, jika kamu berbuat dosa dengan satu dosa, maka jangan kamu menunda-nunda bertobat sampai hari esok. Kalau kita punya dosa, jangan tunda sampai hari esok. Fa inna ilal ghadi masafatan ba'idatan wa hiya yawmi wa lailah. Karena sungguhnya sampai hari esok ada jarak yang sangat jauh, yaitu berlangsung sehari 1 malam. Berarti jauh jaraknya 1 hari 1 malam. Wa an Ali radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, ketika itu Nabi sampaikan kepada Ali, datang Jibril ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wafat. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Lalu apa kata Jibril? Menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man taba qabla mauti bi sanatin qabiltu taubah." Barang siapa bertobat sebelum dia wafat dengan selisih setahun, maka aku terima taubatnya. Kata Rasulullah, jauh kali setahun itu melapor kepada Allah. Kata Allah juga, siapa orang yang bertaubat sebelum dia mati selama 1 bulan, maka Allah terima taubatnya. Kata Rasulullah, masih jauh itu, terlalu jauh jaraknya, maka melapor lagi kepada Allah. Maka Jibril berkata, man taba qabla mauti bi jumu'atin qabiltu taubah. Siapa di antara yang bertaubat di antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, maka aku terima taubatnya. Maka kata Rasulullah, masih lama itu, jauh kali ya wahai Jibril, minta kepada Allah lagi, ditanya sama Allah. Maka kata Jibril alaihissalam melalui firman Allah Subhanahu wa taala, man taba min ummati qabla mauti yawma qabiltu taubah. Barang siapa bertobat kepada Allah sebelum dia mati, sebelum harinya, bahwasanya aku terima taubatnya. Sangat jauh sampailah kita mau merasakan kematian, ketika Allah kita minta taubat, Allah terima taubat kita. Bayangkan sampai segitunya Nabi minta sama kita. Tawaran Allah diterima taubat itu setahun dia mau mati baru terima taubatnya. Kalau tak lewat setahun, maka tak diterima taubat oleh Allah. Sebulan tak diterima oleh Allah, seminggu tak diterima oleh Allah. Tapi memintalah Nabi kepada Allah, ya Allah, ketika dia mau mati, ketika itu dia meminta ampun kepada ya Allah, maka terimalah taubatnya. Sampai segitunya Nabi minta kepada Allah atas taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dalam kajian ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masuk sisi tanya jawab dan itu doa pada para imam, bapak ibu sekalian yang ingin menyampaikan undangan bisa disampaikan atau mengajukan.
Kita tutup doa. Iya. Karena tahu di Ustaz berapa lama dan dosa mungkin saya sangat banyak Ustaz. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bertaubat itu disegerakan, kira-kira seperti itu Ustaz. Namun dalam perjalanan hidup biasanya kita ya Allah bertaubat, tapi seiring waktu terulang lagi Ustaz. Balik lagi. Kemudian Iya. Sejauh apa kita bisa berusaha mengulangi bertobat dan bertobat itu seperti apa? Apakah itu tobat yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini makanya nama bahasa Arab manusia itu namanya An-Nas. Nas itu artinya pelupa. Jadi kita ini cepat lupa. Apalagi pilkada pemilu cepat kali lupa kita. Pilkada pemilu cepat kali lupa kita. Padahal semalam dia mau abrik kita, membuat kita susah. Datang dengan ngasih duit, lupa kita. Lupa kita. Itu makanya An-Nas, kita ini manusia. Maka kita lihat, apakah manusia itu tak punya kesalahan, kesilapan? Pasti punya. Tapi beda kesalahan kita sama kesalahan para nabi. Kalau nabi itu kesalahannya bukan dia sengaja, tapi Allah kasih iktibar kepada umatnya. Jadi umat-umatnya mengambil iktibar. Contoh menghardi orang yang buta untuk mengambil ilmu dari Rasulullah, maka diingatkan Allah kepada Nabi. Itu bukan Nabi berkesalahan, tapi Allah memberikan iktibar bagi kita. Lalu makna taubat kepada Allah itu meminta ampun. Dan kita ini berazam, tadi sudah sampaikan, berazam yang kuat untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi dan meninggalkan perbuatan itu lagi. Namun pasti proses kehidupan kita ini ada, karena musuh kita pun ada, yaitu syaitan. Syaitan pasti tidak akan senang, tak akan bahagia nengok orang yang taat sama Allah. Pasti dia berusaha untuk mengacaukan, untuk bermaksiatkan kita kembali. Kalau makin alim kita, makin hebat setonnya. Kalau kita orang malas, orang yang tak taat sama Allah, setannya kecil lah, ilmunya singkil. Tapi kalau orang soleh, itu ngeri setannya, pandai berkilah-kilah, bahasa-bahasa pandai, berkata-kata bahasa, singkatan-singkatan pun pandai dah. Sehingga apa? Sehingga terpedaya orang-orang yang alim itu. Banyak orang yang alim dengan singkatan itu, banyak. Sehingga apa? Ada yang taat sama Allah, sekalipun dia taat sama Allah, ibadahnya luar biasa, karena dia tak mau menjawab salam ibunya, ya, tak mau menjawab salam ibunya, maka ibunya tadi minta sama Allah, kasihkan dia cobaan, agar Allah kasihlah cobaannya. Maka dia teringatlah cobaan ini dari ibunya, maka dia minta ampun kepada Allah dan minta maaf sama ibunya. Nah, ini perbuatan kita itu terulang, tapi ingat, jangan kita sengaja untuk melakukan dosa tersebut. Udahlah kecilnya, nanti aku taubat. Besok ini. Itulah namanya jangan mengulangi perbuatan dosa kita itu. Kalau kesengajaan itu terjadi sama kita, maka segeralah bertobat sama Allah, minta ampun kepada Allah, lalu beramal soleh. Ketika itu juga ada kesalahan kita, maka teruslah minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kita ini penuh dengan kesalahan. Ingat, hidup kita ini penuh dengan kesalahan. Sealim apapun dia, pasti ada kesalahannya.
kehebatnya taatnya sama Allah, tentu pasti ada kesalahannya. Maka kesalahannya itu tidak sefatal kesalahan yang awal kita lakukan. Kita tahu zina itu haram. Dulu mungkin berzina, setelah kita bertobat kepada Allah tinggalkan zina, ternyata ada juga rasa-rasanya. Tak apalah, paling tidak pegang-pegang tangan, itu kan tak melebihi daripada zina. Ketika pegangan tangan kita minta ampun kepada Allah, minta ampun. Bisa jadi dulu suka dia bercewek-cewek, menikah sama orang lain, jumpa ada sama ceweknya yang itu, akhirnya hatinya pun berbunga-bunga kembali lagi. Kalau dulu memang dia peluk-pelukan, kalau dulu dia pegang-pegangan, nauzubillah mungkin jadi yang terjadi. Lalu ketika dia ada rasa itu, tapi tak melebihi daripada yang awal. Mungkin ada rasa dia rindu, rasa cinta dia, padahal itu maksiat sama Allah, maka segeralah dia minta ampun kepada Allah. Maka hal ini itu terulang akan terjadi segera kepada Allah. Maka orang yang cerdas, dia tidak melakukan kemaksiatan yang dasar pernah dia lakukan seberat yang lalu. Maka kalaupun ada dia melakukan akan datang, tapi tak sebesar yang awal yang ia lakukan. Maka teringat kita segera minta ampunlah kepada Allah. Tapi azamkan yang kuat, ya Allah hindari, jauhkan aku dari kemaksiatan. Bisa seperti itu, mudah-mudahan bisa kita jauh dengan kemaksiatan. Tapi begitulah kita ini zaman sekarang ini susah Pak. Handphone ini asal buka Facebook kadang istighfar banyak kita Pak. Ya kan Pak? Buka nanti Instagram istighfar kita banyak. Buka nanti TikTok istighfar kita banyak. Maka Pak jangan ulangi lagi. Kalau kita sering pegang handphone buka TikTok, tak apa kita buka TikTok, maka kurangi bukanya. Instagram, Facebook, kurangi bukanya. Itulah cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Pak. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا بالإيمان وحفظنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان اللهم طول أمورنا وانصر أنسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا وواسع رزاقنا إلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وعليها وعزنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.